Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua berpotensi melahirkan kasus baru, sebab Polri mendeteksi ada anggotanya yang mencoba-coba menghalangi penanganan kasus kematian Brigadir Yosua. Benarkah dugaan menghalang-halangi penanganan kasus itu disengaja? Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Kita akan mengulasnya bersama Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam, Pak Wahyu. Selamat malam, Mas Reza. Baik, Pak Wahyu. Kalau menurut Kompolnas, dugaan pelanggaran etik yang mengarah ke tindakan obstruction of justice terhadap 25 anggota polisi, ini adalah sebuah kelalaian murni atau memang disengaja? Ya, terima kasih Mas Reza. Jadi sebenarnya Kompolnas sejak jauh-jauh hari beberapa waktu yang lalu sudah memberikan isyarat akan adanya potensi obstruction of justice ini. Pencopotan sampai banyak yang dalam istilah kita, kemarin sore kami rapat langsung dipimpin oleh Pak Mahfud MD. Beliau selain Menko Polhukam kan juga Ketua Kompolnas, secara tegas menyebutkan memang untuk mengatasi ini adalah harus dengan bedol desa. Dan saran itu sudah disampaikan kepada Bapak Kapolri dan rupanya tadi malam langsung sudah dieksekusi dengan adanya TR untuk mencopot, bukan menonaktifkan ya, mencopot, karena bahasa halusnya dimutasi, tapi dimutasi di Yanmai, dalam polisi terkenal istilah namanya diyanmakan. Diyanmakan itu artinya biasanya dalam rangka diperiksa atau ada masalah atau ada kasus ya. Orang-orang dipikir itu jabatan yang ideal atau apa, tapi sebetulnya dalam tanda petik itulah hukuman. Dan saran dari Kompolnas ternyata sudah direspon positif. Dengan adanya pencopotan itu, maka kekhawatiran yang oleh Prof. Mahfud disebut sebagai psikohierarkis itu sudah tereliminasi. Karena sekarang bisa dilakukan dengan leluasa, tanpa adanya takut, tanpa adanya sungkan, dan harapannya memang melalui pemeriksaan 25 orang itu, ya ada banyak sekali Mas, ada 3 Pati, 5 Kombes, 3 AKBP, 2 Kompol, 7 Perwira Pertama, dan 5 Bintara Tamtama akan diperiksa secara etik. Kalau nanti tadi Kapolri sudah tegas menyebutkan, kalau nanti ditemukan dengan pidana maka akan dilanjutkan dengan pidana. Ini artinya penyidik membaca ada potensi telah dilakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice, sehingga Kapolri pun di dalam penjelasannya Jumpa Pers tadi malam menjelaskan salah satu yang disebutkan adalah tidak profesional dalam penanganan TKP. Nah, tidak profesional itu kan bisa dilakukan macam-macam kan, tetapi dengan mereka dicopot Pak maka koreksi ini sangat menonjol. Ya. Baik, Pak Wahyu, tidak profesional yang disampaikan oleh Kabar Reskrim itu dari Kompolnas pandangannya seperti apa, Pak Wahyu? Begini, kalau bicara soal profesional, berarti dia menjalankan profesinya sesuai dengan SOP, dengan sungguh-sungguh, dengan langkah-langkah yang sistematif dan yang sistemik ya. Tetapi ketika itu dilakukan, maka itu suatu tindakan oleh profesi yang tidak profesional. Nah, tidak profesional itu bisa tidak menjalankan perintah SOP yang ada, atau yang kedua menjalankan perintah-perintah yang salah, atau yang ketiga sengaja membiarkan sesuatu yang salah. Nah, kita belum tahu di mana yang paling dominan. Pemeriksaan nanti akan menunjukkan mana yang paling menonjol. Ya. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa psikohierarkis ini sudah bisa tereliminasi begitu ya. Tapi kan kalau kita bicara prinsip penanganan kasus di polisi ini pastinya sifatnya hierarki, sudah jelas pelaksana akan mengikuti perintah atasan, kemudian atasan akan mengikuti atasannya lagi. Bukankah berarti atasan yang paling tinggi seharusnya bertanggung jawab terhadap kasus ini? Oh, tidak begitu Mas. Kita harus lihat konteksnya. Kita lihat konteksnya ya. Karena SOP itu kan sudah ada di dalam ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan. Nah, sekarang tinggal dicek perintah atasan mana yang ternyata dalam tanda petik ada potensi obstruction of justice. Ini yang harus didalami melalui pemeriksaan itu. Jadi tidak bisa langsung tanggung renteng ke atas, karena kewenangan-kewenangan kan sudah jelas. Kalau bicara soal olah TKP tentu ada pada level apa. Ketika bicara mengenai tugas tertentu ada pada level apa. Itu yang harus didalami, termasuk
bagaimana alur delivery pelaporan-pelaporan yang sudah dilakukan setelah kejadian, bagaimana pelaporannya kepada atasan dan sebagainya. Inilah nanti yang akan dirunut di dalam pertama sidang kode etik itu untuk menunjukkan apakah ada etika atau disiplin yang dilanggar. Ketika kemudian masuk ke ranah pidana, baru masuk ke ranah pidana. Jadi Kompolnas mengapresiasi langkah cepat Bapak Kapolri ini dengan adanya pencopotan 15 orang, maka 25 orang yang harus diperiksa ini yang sekarang sedang berjalan akan lebih leluasa, dan Pak Kapolri tadi kan tegas mengatakan agar proses penanganan ini bisa tuntas sehingga harapan menjadi terang benderang segera terwujud, kan begitu tadi statementnya beliau. Ya. Oke. Kalau kita flashback ke tanggal 8 Juli 2022, jelas saat itu Irjen Verdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Nah saat itu sederhananya adalah dia masih menjadi polisinya polisi lah, begitu Pak Wahyu. Nah apakah itu juga akan mempengaruhi obstruction of justice saat itu? Kita pemeriksaan nanti akan menunjukkan di mana posisinya dan bobot dari tindakan menghalang-halangnya itu. Tetapi yang harus kita pahami, ketika Kadif Propam aktif masih menjabat, kepala biro Paminal, kepala biro Propam menjabat, tentu bawahan yang melaksanakan, yang diperiksa ada rasa sungkan, ada rasa takut atau khawatir. Nah, dengan pencopotan ini, maka yang saya sebut eliminasi di situ, kekhawatiran itu kan nggak ada, karena yang diperiksa dan yang memeriksa ini kan semuanya anak buahnya semua dulu. Sekarang komandannya sudah dicopot semua sekarang, ya. Oke. Tokat komandan sudah hilang ya. Jadi Pak Wahyu, yang jelas saat ini ada 4 perwira yang ditempatkan di tempat khusus atau diisolasi hingga 30 hari ke depan. Ini Kompolnas pasti punya informasi siapa saja mereka dan apa peran mereka, Pak Wahyu. Kami belum dapat informasi yang A1 yang pasti, hanya sumber-sumber yang tidak jelas saja sehingga kami tidak berani menyampaikan itu secara kepada publik. Tetapi informasi itu sudah kami peroleh, akan kami konfirmasi kepada dalam ini penyidik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa itu. Jadi kami Kompolnas sampai sekarang ini, detik ini belum dapat informasi yang valid sehingga kami belum berani bicara ya atau tidak. Hanya kabar-kabar memang kami peroleh. Kami akan konfirmasi segera lah ini ya. Apakah Anda juga mendengar bahwa keempat polisi yang diisolasi itu termasuk anggota dari Polres Jaksel dan juga dari Polda Metro Jaya, Pak Wahyu? Belum terkonfirmasi untuk Kompolnas. Untuk Kompolnas belum terkonfirmasi. Tetapi kami baru dapat kabar burung lah istilahnya. Tapi secara pasti ketika belum terkonfirmasi dan belum kami klarifikasi, kami belum berani menyampaikan kepada publik. Kami akan cek segera mungkin dan biasanya setelah pasti. Karena tadi malam Pak Mahfud MD tegas sekali arahan ke kami. Beliau pesan ke kami supaya Kompolnas konsisten dengan apa yang menjadi perintah Presiden. Artinya tidak menutupi buka padanya. Jadi informasi itu sekarang ini sedang kami coba klarifikasi kepada pihak yang memang punya kewenangan di situ, Mas Reza. Baik, Pak Wahyu, kita akan pantau terus kasus ini agar terang benderang di hadapan publik. Kita kawal bersama-sama, Mas Reza. Ya. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto dan anggota tim advokat penegak hukum dan keadilan. Terima kasih Pak Wahyu sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.